Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Baik, selamat bertemu kembali. Hari ini kita bersama kembali di channel ini, dan untuk hari ini kita akan membahas soal-soal hukum untuk kebidanan. Untuk topiknya adalah persalinan. Ada 10 soal yang akan kita bahas bersama. Baik, kita masuk ke soal pertama. Ya, soal pertama. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2, B1A0, usia kehamilan 38 minggu, kelas 1 di BPM, ditemani suami. Dengan keluhan mulas, sering, hasil anamnesis, tidak tahan dengan sakit pinggang, minta digosok pada bagian yang sakit. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali setiap 10 menit, lamanya 40 detik, BCG 132 kali per menit, penurunan 3/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meminta ibu istirahat. B. Mengajarkan ibu bernafas. C. Memberikan kompres dingin. D. Menjelaskan fisiologis persalinan. Dan E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Baik, kita bahas bahwa pijatan itu pada saat ibu infartu atau dalam masa persalinan, pijatan dapat membantu meminimalkan nyeri. Manfaat pendamping yang dalam hal ini adalah suami atau orang terdekat itu adalah keterlibatan emosi, lebih leluasa, kasih sayang. Dengan adanya pendamping keluarga, maka bidan sangat terbantu di dalam memberikan dukungan psikologis pada ibu dan memberikan pijatan yang dapat membantu ibu lebih rileks dalam menjalani proses persalinan. Sehingga ketika kita lihat kasus tersebut dan kita lihat opsinya, maka jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Oke. Next soal. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1 P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM ditemani suami dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis, merasa haus, perasaan ingin BAB, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, suhu 367 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di vulva. Langkah apakah selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Memberitahu ibu bahwa perlu dilakukan episiotomi. B. Melibatkan pendamping untuk memberi minum. C. Memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. D. Memasukkan oksitosin 10 international unit ke dalam SPED. E. Memasang sarung tangan DTT. Maka kita lihat bahwa posisi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan ibu untuk meneran. Posisi yang tepat pada persalinan. Seorang bidan hendaknya membiarkan ibu bersalin dan melahirkan, memilih sendiri posisi persalinan yang diinginkannya dan bukan berdasarkan keinginan bidan sendiri. Dengan kebebasan untuk memutuskan posisi yang dipilihnya, ibu akan lebih merasa aman. Karena kita lihat pada kasus tersebut, ibu itu sudah masuk infartu kala 2, sudah mulai terjadi proses pengeluaran, ya, dan itu situasi yang normal yang dialami ibu, sehingga mungkin tidak terlalu banyak intervensi yang harus diberikan. Maka jawaban yang tepat dari kasus tersebut itu adalah D, memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. Oke,
Next soal. Seorang perempuan umur 26 tahun, G1 P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BBM, dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis, perasaan ingin BAB, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, suhu 367 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, DCC 144 kali per menit. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di vulva, perineum kaku. Pertanyaannya, langkah apakah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? A. Mempertahankan posisi fleksi. B. Melakukan episiotomi mediolateral. C. Perlahan-lahan membantu kelahiran kepala. D. Menahan batas antara ujung vulva dan anus. E. Mencegah terjadinya defleksi yang terlalu cepat. Nah, pada kasus tersebut, kata kuncinya adalah perineum kaku atau perineum ketat. Kemungkinan besar akan terjadi robekan pada perineum. Nah, ketika perineum kaku, bila tidak dilakukan episiotomi, maka dikhawatirkan terjadi robekan yang tidak beraturan. Keuntungan dari episiotomi mediolateral adalah perluasan laserasi akan lebih kecil, kemungkinannya mencapai otot sphincter angli dan rektum sehingga dapat mencegah terjadinya laserasi perineum derajat 3 ataupun laserasi perineum yang lebih parah, bahkan sampai ke rektum. Maka ketika kondisi tersebut kita lihat kata kuncinya perineum kaku, maka jawaban yang tepat itu adalah melakukan episiotomi mediolateral B. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2 B1A0, usia kehamilan 40 minggu, kala 1 di BBM. Mengeluh mulas. Hasil anamnesis sudah keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mm Hg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. DCC 132 kali per menit, penurunan 2/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh, ubun-ubun UK kiri depan. Pertanyaannya, kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut? A. Saat ketuban pecah spontan. B. Setelah perineum menonjol. C. Ketika ada rasa ingin meneran. D. 4 jam kemudian. E. Vulva membuka. Ya, pembahasannya bagaimana? Bahwa indikasi pemeriksaan dalam itu ada yang pertama adalah bila ketuban pecah sebelum waktunya, kemudian untuk mengevaluasi pembukaan serviks uteri, kemudian selanjutnya untuk menyelesaikan persalinan atau melakukan rujukan, dan petunjuk partograf WHO setiap 4 jam. Itu adalah indikasi untuk dilakukan periksa dalam. Maka kita lihat di option jawaban yang ada, yang disediakan, jawaban yang tepat itu adalah D, 4 jam kemudian. Karena memang tidak ada indikasi yang lain. Jadi yang paling tepat adalah D, 4 jam kemudian. Oke. Selanjutnya, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2 P1A0, usia kehamilan 40 minggu, kala 1 di BBM, dengan keluhan sering mulas. Hasil anamnesis sudah keluar darah lendir, kontraksi makin sering, memilih berbaring, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mm Hg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. DCC 132 kali per menit, penurunan 2/5, pembukaan 7 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh, UUK kiri depan. Pertanyaannya, posisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Duduk.
B. Telentang, C. Miring kiri, D. Miring kanan, E. Setengah duduk. Baik, kita lihat bahwa dengan posisi UUK kiri depan memfasilitasi putar paksi dalam. Tidur miring ke kiri membantu sirkulasi darah janin tidak terhambat. Posisi ini menurut beberapa referensi akan membuat kerja jantung lebih mudah karena berat badan bayi tidak menekan vena besar yang disebut vena cava inferior, yang bertugas membawa darah kembali dari kaki ke jantung. Hal ini juga akan meningkatkan sirkulasi darah lebih cepat yang menuju ke janin, rahim, dan ginjal. Dan hal ini karena hati kita berada di sebelah kanan perut sehingga berbaring ke kiri membantu melindungi rahim. Sehingga dari semua opsi jawaban yang paling tepat itu adalah C, miring ke kiri. Oke. Ya. Kasus selanjutnya, soal selanjutnya, seorang perempuan umur 18 tahun, G1PN0A0, usia kehamilan 37 minggu, salah satu di Puskesmas Ponet, mengeluh keluar darah dan lendir per vaginam. Hasil anamnesis, mules makin sering, hasil pemeriksaan tekanan darah 110 per 80 mm Hg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, TFU 28 cm, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. DCC 144 kali per menit, kepala masih bisa digoyangkan. Rencana pasien dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Pertanyaannya, alasan apakah yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut? A. Usia ibu. B. Masa gestasi. C. Belum infartu. D. His belum adekuat. E. Penurunan kepala 5/5. Kita lihat di soal. Apa yang masuk dari semua opsi ini? Nah, yang paling tepat kalau usia ibu masih 18 tahun itu juga tidak menjadi alasan untuk dirujuk ketika kondisi yang lain aman. Masa gestasi pasti tidak karena dia umur kehamilannya 37 minggu. Itu bukan alasan untuk dilakukan rujukan karena sudah bukan prematur ya. Kemudian belum infartu. Dia sudah infartu, mulusnya makin sering ya. Kemudian sudah keluar lendir darah per vaginam. His belum adekuat. Itu juga bukan alasan untuk dirujuk. Maka alasan yang paling tepat berdasarkan kasus tersebut adalah E, penurunan kepala 5/5. Ya, penurunan kepala 5/5. Kenapa? Karena ini kan masih bisa digoyangkan. Pemeriksaannya masih bisa, kepala masih bisa digoyangkan. Berarti kan masih 5/5. Kenapa? Karena kepala janin belum masuk PAP pada primigravida, sedangkan usia kehamilannya telah aterem, ya, itu menjadi suatu masalah. Karena apa? Karena penurunan kepala janin pada primigravida menurut beberapa referensi turun pada minggu ke-36. Harusnya ketika ini pasiennya ada 37 minggu, seharusnya itu sudah masuk panggul. Kenapa? Karena menurut fisiologis hal ini disebabkan oleh mengencangnya otot dinding perut ketika hamil, kemudian tarikan kuat ligamentum yang menyangga rahim, kemudian bentuk kepala sesuai dengan pintu atas panggul, gaya berat janin, dan terjadinya kontraksi Braxton Hicks. Maka ketika dia sudah 37 minggu, sudah ada tanda-tanda persalinan, tetapi kepala masih bisa digoyangkan, atau artinya penurunan kepala masih 5/5, itu indikasi suatu keadaan yang abnormal. Ya, macam-macam, bisa CPD, indikasi kemungkinan terjadi CPD, atau posisi bayi yang tidak normal, maka itu menjadi alasan untuk dilakukan rujukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, penurunan kepalanya masih 5/5. Oke, next soal ke-7. Seorang perempuan 40 tahun
G6 P5A0 usia kehamilan 39 minggu dalam kala 3 persalinan di BPM. Riwayat kala 2 persalinan sangat cepat. Saat bayi diletakkan di abdomen, tampak darah keluar dan tiba-tiba dari vulva. Hasil pemeriksaan tidak ada janin kedua, kontraksi kuat. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Memotong tali pusat. B. Melahirkan plasenta. C. Cepat mengeringkan bayi. D. Suntik oksitosin 10 IU secara IM. E. Memeriksa apakah ada bayi kedua. Ya. Kita lihat syarat yang paling tepat itu adalah D, suntik oksitosin 10 IU secara IM. Syarat penyuntikan oksitosin pada manajemen aktif kala 3, karena ini sudah masuk kala 3, adalah setelah janin dilahirkan dan dipastikan tidak ada janin kedua. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, suntik oksitosin 10 IU secara IM. Oke. Soal ke-8. Seorang bidan di desa dipanggil keluarga pasien ke rumah pasien. Sesampai di rumah pasien, didapatkan kontraksi ibu dalam kala 2 persalinan. Hasil anamnesis, umur 35 tahun, G4 B3A0, usia kehamilan 39 minggu, riwayat persalinan yang lalu normal. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, DJJ 144 kali per menit, tampak sakrum janin pada posisi anteroposterior di vulva. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memutar bokong ke posisi lateral. B. Membawa pasien ke puskesmas Ponet. C. Menggenggam bagian bawah dengan kain bersih. D. Memasang infus sebagai antisipasi komplikasi tindakan. E. Melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Ya. Maka pembahasannya bisa kita lihat kondisi pasien. Jadi kondisi pasien itu adalah persalinan presentasi bokong yang fisiologis. Nah, mempertahankan persalinan presentasi bokong yang fisiologis ditunjang oleh bayi tidak besar, ya. Kita lihat bayinya tidak besar, kemudian dia multigravida, riwayat persalinannya normal, dia sudah multigravida G4 B3A0, dan kondisi pasien hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal. Dia di posisi di desa, ya. Hasil pemeriksaan batas normal, dia memang persalinan bokong, tapi bokong fisiologis, maka yang paling tepat itu adalah E, melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Sehingga tetap melahirkan bayi per vagina, menolong persalinan. Sehingga ketika kita tindakan selanjutnya adalah menolong persalinan, maka dari semua option jawaban A sampai E yang paling tepat adalah E, melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Oke, next soal. Selanjutnya, seorang perempuan umur 31 tahun, G3 P2A0, umur kehamilan 32 minggu, datang ke puskesmas Ponet diantar suami dalam keadaan kejang, muka sembab, kaki odema. Tim Ponet bekerja cepat, satu petugas mempertahankan jalan nafas, satu lagi melakukan regimen MGSO4, satu lagi melakukan kateterisasi dan pemeriksaan yang terfokus. Hasil pemeriksaan pembukaan 9 cm, porsio tipis, ketuban utuh, penurunan kepala di HO3, UUK kiri depan, protein urin positif 3. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Menstabilkan pasien. B. Memecahkan ketuban. C. Memeriksa refleks patella. D. Kolaborasi untuk vakum ekstraksi. E. Merujuk pasien ke rumah sakit sesegera mungkin. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, tindakan utama pada kasus kegawat daruratan adalah menstabilkan pasien. Ya, yang utama, pertolongan yang utama, yang nomor 1 itu adalah keselamatan pasien. Maka tindakan paling utama pada kasus kegawat daruratan adalah stabilisasi pasien.
adalah proses untuk menjaga kondisi dan posisi penderita pasien agar tetap stabil selama pertolongan pertama. Sebelum pasien stabil, tindakan lain adalah sia-sia. Maka dari semua opsi jawaban A sampai E, yang paling tepat itu adalah menstabilkan pasien A. Oke, itu ya. Oke, next soal terakhir. Seorang perempuan umur 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis sudah keluar darah lendir, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm Hg, pernafasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, TFU 32 cm, DCC 136 kali per menit, teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Porsiotipis lunak, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, UUK kiri depan. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mengukur nadi setelah 4 jam pemeriksaan. B. Melakukan periksa dalam 2 jam kemudian. C. Memeriksa tekanan darah menjelang persalinan. D. Melakukan observasi DJJ per 30 menit. E. Menilai kontraksi 1 jam lagi. Nah, kita lihat bahwa penilaian dan intervensi pada kala 1 aktif yaitu yang pertama tekanan darah tiap 4 jam, kemudian suhu tiap 2 jam, nadi tiap 30-60 menit, DCC tiap 30 menit, kontraksi tiap 30 menit, pembukaan serviks tiap 4 jam, penurunan kepala tiap 4 jam, warna cairan amnion tiap 4 jam. Maka dari semua opsi jawaban A sampai E yang paling tepat itu adalah melakukan observasi DCC tiap 30 menit D. Itu jawabannya. Oke, 10 soal sudah kita bahas bersama. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.